Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut anak-anak ya, materi pada pagi hari ini. Minggu yang lalu kalian sudah belajar ya tentang sejarah tabel sistem periodik ya. Tabel sistem periodik. Tabel sistem periodik dimulai sejarahnya dari logam non logam, kemudian ada triade Dobreiner, kemudian ada Octave Newland, kemudian ada tabelnya Mendeleev ya, kemudian ada tabel sistem periodik modern ya yang kita kenal sampai saat ini, yang disusun oleh siapa kemarin? Henry Moseley ya, Henry Moseley. Sekarang yang kita pelajari adalah hubungan antara konfigurasi elektron dengan tabel sistem periodik. Ya, hubungan antara konfigurasi elektron dengan tabel sistem periodik. Itu kalau di buku paket itu ada pada halaman, coba saya lihat dulu ya. Ya, silakan dilihat halaman 59 atau lihat juga di slide ya, presentasi yang saya tampilkan ya, bahwa sebenarnya kita bisa menebak golongan dan periode suatu unsur itu tanpa melihat tabel ya, tanpa melihat tabel. Yaitu caranya adalah dengan melihat nomor atomnya. Melihat nomor atomnya. Setelah nomor atom nanti dilihat, nanti kita buat konfigurasi. Dari konfigurasi elektronnya itulah nanti kita bisa menebak periode dan golongan unsur tersebut dalam tabel sistem periodik ya. Kita ingat ada 8 golongan A dan 8 golongan B ya, ada 8 golongan A, ada golongan 8B. Kita lihat dulu ya hubungan antara golongan A dengan konfigurasinya. Ya, kalian lihat pada slide di sini ya. Kita fokus ke golongan A terlebih dahulu. Golongan alkali atau golongan 1A itu mempunyai konfigurasi elektron terluar Ns1. Ns1. Nanti saya tunjukkan ya maksudnya apa. Kalau 2A itu konfigurasi terluarnya adalah Ns2. Kalau 3A Ns2 Np1, golongan 4A Ns2 Np1, golongan 4A Ns2 Np2, golongan 5A Ns2 Np3, golongan 6A Ns2 Np4, golongan 7A Ns2 Np5, golongan 8A atau gas mulia itu Ns2 Np2. N itu adalah bilangan kuantum utamanya. Kalau kalian bisa lihat di halaman 59 tabel 2.13 itu ya, bisa dilihat ya, N itu langsung dirupakan angka sesuai dengan bilangan kuantum utama. Nah, kesimpulan yang bawah atau rumus umumnya yang paling bawah itu ya, ada yang dicetak biru itu ya, Ns1, Ns2, Ns2, Np1 kan sama dengan yang di slide ini kan? Ya, ngerti ya? Sekarang kita lihat contohnya. Ada suatu unsur nomor atomnya 11.
Ya, kita disuruh menebak golongan dan periodenya dalam tabel sistem periodik. Kita buat dulu apa? Konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Kita lihat konfigurasi elektron terluarnya. Ya, jadi yang kita lihat ini, maaf, ini NS1 ini adalah konfigurasi elektron terluar, ya. Jadi kita mencari konfigurasi elektron luarnya itu bagaimana. Ini ternyata konfigurasi elektron terluarnya adalah 3S1. Ya, dari 3S1 ini kita lihat tadi tabelnya NS1 kan? Ya kan? NS1. Berarti dia adalah golongan 1A. Ya, golongan 1A. Periodenya lihat bilangan kuantum utamanya. Periode itu bisa dilihat dari bilangan kuantum utamanya yang terbesar itu berapa. Di sini bilangan kuantum utamanya yang terbesar adalah 3. Berarti dia masuk apa? Periode 3 golongan 1A. Ya. Periode 3 golongan 1A. Coba kita cek langsung pada tabel sistem periodik. Kamu bisa melihat pada buku paketmu, ya, pada halaman 257. Atau langsung lihat di slide di PowerPoint, ya. Kita ngecek. Coba dilihat nomor atom 11 itu terletak pada golongan berapa, periode berapa. Golongan berapa? 1A, periodenya 3. Ya, kita lihat ini. Lihat ini golongannya. Ini kan 11, ini kan nomor atomnya ini kan. Ya, golongannya 1A, periodenya 3. Jadi kalau golongan itu melihatnya dari atas ke bawah ini. Ini satu golongan, 1A. Kalau periode dari kiri ke kanan. Ini kan, ini semuanya periode 3 ini. Berarti cocok dengan tadi kan? Jadi untuk menentukan golongan dan periode itu bisa dua cara. Bisa langsung melihat dari tabel atau bisa melihat dari konfigurasi. Kita manfaatkan konfigurasi itu kalau kita tidak membawa tabel atau tidak tersedia tabel sistem periodik. Coba kita latihan lagi ya. Unsur Ga dengan atom 31 ya, nomor atomnya 31, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P1. Subkulit terluar itu bukan 3D 4P, tetapi 4S2 4P1. Paham ya Ki ya? Kenapa kok elektron terluarnya, subkulit terluarnya itu 4S2 4P1, 3D10 atau hanya 4P1 saja? Karena lihat di sini jelas ya. Bilangan kuantum utamanya kan 4. Bilangan kuantum utama menunjukkan kulit, berarti memang dia terletak di kulit terluar. Jadi kulit terluarnya itu adalah 4S2 dengan 4P1. Ya, NS2 NP1. Cari NS2 NP1 ini kan? Ya. NS2 NP1. Ini. Nah, N-nya 4 kebetulan di sini, yaitu bilangan kuantum utama, periodenya 4, ya, 4S2, 4P1. Tadi kalau kita lihat tabel, dia masuk golongan 3A. Dia masuk golongan 3A.
Jadi unsur gallium dengan nomor atom 31 itu masuk golongan 3A, periodenya 4. Kita cek lagi di tabel sistem periodik, silakan cari Ga, nomor atom 31 ya. Kita lihat di tabel yang ada di depan saya ini, Ga, gallium, nomor atom 31, kita tarik ke atas, golongannya 3A, kita tarik ke samping, periodenya 4. Cocok ya? Cocok. Begitu pula seterusnya ya, semua untuk golongan A ini. Jadi ini ngapalkan Pak, iya. Tapi nggak sulit untuk A ini. 1A-nya NS1, 2A-nya NS2. Ya, untuk 3A sampai 8A tinggalkan ini NS2, NP1, NS2, NP2 dan seterusnya sampai NS2, NPN6. Makanya ini saya bilang dari kemarin, kimia itu saling ketertautan antara materi satu dengan materi lain sangat tinggi. Nah ini kalau menuliskan konfigurasi aja nggak bisa, berarti kamu juga nggak bisa mencari golongan dan periode. Padahal kan menuliskan tabel, menuliskan konfigurasi kan materi yang lalu kan. Pak saya belum mengikuti, yes. Sembuh ya. Kan saya bilang setiap kali saya daring, ya minggu yang lalu kamu di rumah. Di sekolah apa di rumah yang lalu? Di rumah. Tapi kan sudah saya Sudah saya kirimi video toh. Lain kali tolong diperhatikan. Sekali kamu pas daring tidak memperhatikan, pas tatap muka bingung. Ya. Jadi di suasana pandemi yang 50% seperti ini, keaktifan dan partisipasi kamu sangat menentukan keberhasilanmu dalam belajar ya. Ketika daring jangan dianggap libur, salah, keliru. Ini untuk kimia fatal. Untuk kimia fatal ya. Karena saya tidak akan mengulang materi untuk kedua kalinya. Misalnya pada hari ini ya, yang di sekolah ya di sekolah, di rumah di rumah. Nanti yang di rumah pasti saya kirimi video. Itu pelajari sebisa mungkin. Karena apa? Pada saat kamu daring, pada saat kamu tatap muka, melanjutkan lagi materinya. Jadi saya tidak mengulang materi dua kali. Nah, saya mantaunya dari mana? Saya mantaunya dari tugas harian itu loh. Tugas harian itu untuk memastikan kamu mengikuti pembelajaran. Ya saya masih positive thinking. Ya kamu sudah melihat atau menyimak videonya tapi belum sempat mengerjakan tugasnya. Coba saya lihat ya, minggu yang lalu di classroom. Di classroom 22 September ya. Oh, ya, alhamdulillah ya sudah 18 ya, separuh anak. Berarti separuh ini yang, nah separuh ini yang pas masuk apa yang saya tidak tahu. Jadi anak-anak tolong sekali lagi, khususnya untuk kimia, pada saat daring tetap diikuti. Sangat mungkin kalian blank kalau tidak diikuti, langsung ikut pelajaran yang depannya. Karena apa? Saya tidak akan mengulang kembali pelajaran yang lalu. Saya anggap yang lalu ya, yang di rumah ya sudah mengikuti. Saya lanjutkan hari ini. Paham ya? Ada yang sudah mengerjakan tugas minggu yang lalu, angkat tangan dulu. Jujur saja. Yang sudah mengerjakan tugas minggu yang lalu. Gak apa-apa, jujur aja. Ya, mayoritas yang cewek ya. Yang cowok wis. Oleh karena itu tolong nanti yang belum dikejar ya. Ya kemarin saya kirimi video itu dipelajari ya. Lanjut ke sini untuk B ya. Untuk B sedikit agak rumit. Ya. Untuk kita mulai dari 3B.
3B itu konfigurasi elektron, polanya adalah N-1D1NS2. Jadi di sini nanti D-nya harus diikutkan. N-1D1NS2. Golongan 4B N-1D2NS2. Golongan 5B N-1D3NS2 dan seterusnya. Khusus untuk golongan 8B itu ada 3 pola nanti, yaitu N-1D6NS2, N-1D7NS2, N-1D8NS2. Khusus 8B ya. Untuk golongan lantanida dan aktinida sementara saya loncati dulu ya. Coba kita langsung cari contohnya ya. Unsur Sc, skandium dengan nomor atom 21 ya. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Kalau ada D seperti ini, D-nya jelas harus ikut. Berarti ini subkulit terakhirnya adalah 4s2, 3d1 atau ns2, n-1d1, ya kan? Paham ya? Kalau n-nya 4, n-1-nya berarti 3. Paham pora? Paham ya? Jadi yang pertama dari 4s2 3d1 kita bisa menyimpulkan periodenya dari n yang terbesar yaitu 4. Berarti periodenya 4. Sekarang golongannya kita lihat dari sini. Ini kan n-1 d1 ns2, kebetulan terbalik kan ya dengan rumusnya tadi. Ini loh. Ini ya. Ini kalau n-nya di sini 4, berarti di sini yang miliknya D adalah 4 dikurangi 1. Jadi 3D1 NS2. Ini loh. 3D1 4S2. Lupa ini kok terbalik loh. Pak ini kok terbalik, enggak apa-apa. Ya kalau misalnya 4S-nya saya akhirkan ya enggak apa-apa. Ya, jadi saya urutkan berdasarkan N-nya, dari N yang terkecil sampai yang terbesar. Apa boleh menulis konfigurasi seperti itu? Boleh. Berarti kalau lihat dari polanya, ya 3D1 4S2, berarti ini dia golongan 3B periode 4. Coba kita lihat ya. Tadi apa tadi? Skandium nomor atom 21. Kita lihat konfigurasinya di sini. Ini kan Sc skandium ya. Lihat golongannya 3B, periodenya 4. Ya. Lagi sekarang yang Fe besi, ferrum. Nomor atomnya 26. Ya. Ini kalau nggak bisa nulis konfigurasi ini, ya berarti ya nggak bisa. Nggak bisa menebak kan, kalau konfigurasinya salah nanti golongan dan periode yang dihitung juga salah. Pak lah saya belum bisa ya. Materinya kan sudah, saya tidak ikut daring ya, salahmu gitu loh ya. Makanya tolong dikejar nanti ya, yang kemarin-kemarin belum mengerjakan atau memang belum mengikuti, silakan ikuti. Nah, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4P6, 4S2, 3D10. Berarti kita ambil 2. 4S2, 3D10 atau N-1D10 NS2. Polanya ya kan? Kita lihat tabel. Ini N-1D10 NS2, N-1 D10 NS2. Berarti golongan apa? Kok golongan 8 nih ya? Oh, keliru ya. Tadi 4 iki ya.
Maaf, ini loh. 4S2 3D 10. Wah, ini keliru ini. Maaf, ini keliru ini. Jadi flight yang saya ini keliru. Periodenya jelas 4, ya kan? Periodenya jelas 4, golongannya tapi nggak sesuai rumus ya. Ini apa sih keliru ya? Bentar. Keliru ya Ki ya. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Nah, ini kan 30 ya. Jumlahnya 30. Sing bener berarti di sini 3D berapa? Ini kan 10. Ini 20. Berarti ini 3D6 mestinya ya. Ini keliru. Ya, saya cek dulu ini 3D6. Nah, keliru ini ya. Simpan. Ini 3D6. Kalau 3D6 kita lihatnya di sini. Nah, di sini kan berarti golongan 8B ya, golongan 8B ini loh. Kita cek lagi di sini. FE ini golongan 8B. Ini juga keliru ini, ke-7. 8B ini. 8B periode 4. Silakan dilihat di halaman 257 itu ya. FE memeratum 26. Gitu ya. Oke, sekarang materinya kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Dari tadi ya, rumus-rumus tadi kita bisa menentukan peta blok ya. Golongan 1A, 2A kan subkulit terluarnya kan NS, ya kan? NS, kita lihat di tabel ini kan NS kan? Ya kan? NS. Maka golongan 1A dan 2A ini disebut blok S. Di sini ini semuanya masuk blok S. Kemudian golongan 3A sampai 8A kan subkulit terluarnya kan ada NS dan NP kan? Ada S dan P. Ya kan? Maka antara 3A sampai 8A ini kita sebut blok P. Blok P. Sedangkan di sini untuk golongan B semuanya mengandung subkulit S dan D. Nah, ciri khasnya kan ada D di sini kan? Maka golongan B semua di sini kita sebut dengan blok D. Blok D. Untuk golongan lantanida dan aktinida karena mengandung subkulit F, kita sebut dengan blok F. Paham ya? Oke, sampai di sini dulu. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.